Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana request mulai subuh hari ini dalam rangka menghadapi persiapan datangnya Ramadan, maka kita mulai membahas tentang fikih Ramadan. Baik. Yang pertama sekali, kita sering mendengar kalimat asyam atau saum. Secara bahasa, kalau disebutkan saum itu bermakna al-imsak wal kaffu anis syai', menahan diri dari sesuatu, itu disebut as-saum. Sedangkan dari segi istilah, yang disebut dengan saum adalah al-imsak naharan anil muftirat biniyatin min ahli min tulu'il fajri ila tulu'il syams, yaitu menahan diri di siang hari Ramadan dari memakan atau meminum sesuatu, mulai dari tulu'ul fajr, mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubis syam, sampai terbenamnya matahari. Ini disebut dengan berpuasa. InsyaAllah dalam hitungan 23 hari ke depan, mungkin tepatnya 24 April, kalau tidak ada perubahan dalam ru'yatul hilal, kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang memuliakan Ramadan. Maka perlulah kita bersiap-siap untuk memperbagus amalan kita di dalam Ramadan. Karena Ramadan ini adalah sebaik-baik bulan di antara semua bulan dalam setahun, sebagaimana hari Jumaat sebaik-baik hari dalam semua hari di dalam minggu, dalam seminggu. Maka Bapak Ibu, maka Allah, setelah kita mengetahui tentang apa itu saum atau puasa, berikutnya yang dibahas dalam kitab bagaimana menentukan masuknya Ramadan. Dalam pandangan sebahagian para ulama, termasuk Syafi'i di dalamnya, bahawa menentukan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, yaitu melihat bulan. Yang bulan yang dilihat adalah hilal. Hilal itu nama
ukuran bulan di awal-awal munculnya itu hilal. Nanti kalau sudah besar itu disebut dengan qamar. Berada di puncaknya di 15 itu disebut dengan badrun, atau bahasa kita bulan purnama. Jadi berbeda bahasa. Kalau hilal itu garisan awal ya. Maka melihat hilal adalah salah satu cara untuk mengetahui datangnya Ramadan atau tidak. Rasulullah berkata, sumu liru'yatih wa aftiru liru'yatih. Puasalah kamu dengan melihat bulan dan juga berbukalah dengan melihat bulan. Maksud berbuka dengan melihat bulan yaitu kalau sudah melihat hilal kembali berarti sudah datangnya Idul Fitri. Dan untuk melihat bulan ini itu orang yang melihat harus musliman balighan. Yang melihat bulan untuk menentukan Ramadan harus orang Islam baligh, aqilan ya, berakal, hurran, merdeka, zakaran, laki-laki, adlan, harus adil, bukan orang fasik. Jadi nggak bisa kalau ada orang yang ahli maksiat naik ke gunung lalu turun memberitahu kepada penduduk kampung bahwa dia sudah melihat hilal, maka kesaksian dia tidak bisa diterima. Jadi harus orang yang bukan fasik ya. Anak-anak melihat bulan menentukan Ramadan tidak bisa digunakan kesaksiannya karena syarat orang yang melihat yaitu balighan ya. Juga tidak diterima kesaksian al-majnun, orang gila, wal abdu, budak, wal mar'ah, perempuan pun tidak dijadikan sebagai saksi untuk melihat datangnya Ramadan ya. Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir Sya'ban datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, inni ra'aitu hilal Ramadan. Ya Rasulullah, aku melihat hilal Ramadan. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, kamu bersyahadat dengan la ilaha illallah? Qala na'am, katanya na'am, ya. Qala tashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu juga bersyahadat atas nama Muhammad sebagai Rasulullah? Qala na'am. Qala, ketika dia sudah jawab dua-duanya ya, berarti dia orang Islam dan orang mukmin. Lalu Rasulullah berkata, ya Bilal, wahai Bilal, azin fin nas falyasumu ghadan. Bilal, segera umumkan kepada penduduk Madinah bahwa besok kita sudah berpuasa. Jadi Rasulullah mengambil kesaksian dari seorang Arab Badui, dan Arab Badui itu mukmin. Jadi setelah ditanya oleh Rasulullah bahwa apakah dia syahadat kepada Allah dan Nabi, ketika sudah jawab na'am, maka kesaksiannya diterima. Jadi tidak diterima kesaksian selain daripada orang Islam. Begitu juga dengan orang fasik, tidak bisa diterima kesaksiannya. Baik, itu cara melihat bulan ya. Nah, bagaimana seandainya tidak nampak di akhir Sya'ban,
tidak nampak bulan karena mendung. Ini telah dijawab oleh Nabi. Sambungan hadis tadi, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu dengan melihat hilal, wa aftiru li ru'yatih, nanti hari raya pun dengan melihat hilal atau bulan. Fa in ghumma alaikum, seandainya terjadi mendung kepadamu, artinya terjadi mendung enggak nampak bulan. Ini misal nanti tanggal 23 itu ru'yatul hilal, tidak nampak karena mendung, maka fa'akmilu iddata sya'ban salasin iddata sya'ban. Kalau betul-betul tidak nampak, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi enggak bisa berpuasa. Nah, cuma sekarang orang sudah lebih mudah melihat hilal. Kenapa? Ada alat teropong. Dulu kan dilihat oleh Nabi dan sahabat dengan mata telanjang, naik ke atas bukit lihat bulan untuk mengetahui datangnya Ramadan atau tidak. Sekarang orang menggunakan teropong, tapi sunnahnya melihat. Walaupun kalau kita berhitung dengan ilmu falak tanpa melihat pun, 1000 tahun yang akan datang kita sudah tahu kapan datangnya Ramadan. Nah, makanya sebahagian penduduk Indonesia itu tidak lagi melihat bulan, tapi langsung berpatokan kepada perhitungan. Jadi kalau perhitungannya, kalau hitung-hitung jatuh 24 Ramadan, ditentukan bisa jauh-jauh hari sudah ditentukan bahwa Ramadan jatuh di 24 April. Tapi tetap yang sebenarnya Nabi suruh melihat. Jadi yang paling kuat itu adalah sore tanggal 23 itu disuruh lihat, Pak. Jadi, nah, di Indonesia ini punya dua ormas besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dan ini selalu setiap tahun datangnya Ramadan ada sedikit-sedikit gejolak, dan itu dianggap hal yang biasa karena tidak bisa diselesaikan. Ini sekarang Muhammadiyah sudah menentukan 24 April Ramadan, karena Muhammadiyah memakai sistem hisab berhitung. Ya, kalau NU belum menentukan, karena yang ditentukan nanti 23 Ramadan akan melihat dulu baru menentukan datangnya Ramadan. Nah, itu satu permasalahan. Kemudian, apakah kita berpuasa berdasarkan bulan di negara masing-masing atau berpuasa berdasarkan bulan yang ada pada satu tempat? Contohnya berada di Mekah, apakah dengan dimulainya orang-orang Mekah berpuasa, apakah itu juga menjadi penentu puasanya kita? Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, ya, mereka lebih cenderung berkata bahwa matali', itu tempat munculnya bulan, itu yang menjadi penentu, ya, adalah satu tempat. Jadi misal kalau Asia Tenggara itu seharusnya nggak boleh berbeda-beda puasa. Kalau munculnya di Indonesia, maka negara-negara tetangga itu semuanya mengikut. Begitu juga di Arab, kalau munculnya di Mekah, di bulan tersebut dilihat di Mekah, maka negara-negara sekitaran itu juga ikut berpuasa mengikuti kota Mekah. Jadi dianggap ittihadul matali', satu tempat muncul sudah cukup menjadi standar bagi yang lain. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, ya,
itu lebih dikuatkan bahawa berbeda tempat, berbeda matali'. Ya. Jadi ikut sesuai dengan penglihatan bulan di tempat masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih dikenal dengan hadis Quraib. Ya. Jadi hadis dari Quraib bahwa Ummul Fadl, ada seorang sahabat bernama Ummul Fadl, diutus oleh Muawiyah ke Syam, ke Syria. Ya. Setelah selesai urusannya di Syria, ya, lalu kemudian dia balik ke Madinah. Ya, ketika balik ke Madinah, ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Apa yang ditanya? Mata ra'aitum al-hilal? Ya, wahai Ummul Fadl, di Syam kalian sudah melihat hilal atau belum? Maka aku menjawab, sahabat ini menjawab, ra'ainahu lailatal jum'ah, kami melihat hilal di malam Jumat. Ya. Faqala anta ra'aitahu? Lalu Ibnu Abbas bertanya, kamu betul-betul melihatnya? Faqultu na'am. Maka berpuasalah orang-orang Syam di hari Sabtu, karena lihatnya di malam Jumat. Nah, sedangkan Ibnu Abbas di Madinah itu melihat hilal, lakinna ra'ainahu lailatas sabt, kami melihat di malam Sabtu. Ya. Maka mereka kemudian berpuasa di hari Minggu atau hari Ahad. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mengikuti hilal yang sudah dilihat oleh sahabat di Syam, di daerah Syria. Jadi ya tetap Madinah lihat bulan lain, ini lihat. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan bulan itu dilihat di tempat masing-masing, tidak mesti mengikuti satu tempat. Nah, itu cara untuk mengetahui apakah kita bersandar ke negara lain atau tidak. Nah, yang bersandar ke negara lain itu apabila ada daerah yang cuacanya tidak jelas, Pak. Jadi misal daerah-daerah kutub itu kan nggak jelas, kadang-kadang matahari bisa nggak muncul sampai berhari-hari. Nah, ini mereka bersandar ke kota yang terdekat, yang mudah untuk dideteksi bulan. Baik, berikutnya syarat wajib puasa. Siapa saja yang sudah wajib puasa? Ya, menurut jumhur ulama, syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama al-Islam, orang Islam itu sudah wajib puasa, berarti orang kafir tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua al-bulugh, baligh, maka orang yang belum baligh tidak wajib puasa. Anak-anak kita ni yang belum baligh, biasanya laki antara 12, 13, 14, 15, itu masa-masa baligh, berbeda-beda sedikit. Kalau belum baligh, maka belum wajib puasa, tidak wajib puasa. Cuma para ulama sepakat mengatakan hendaknya orang tua mengajarkan anaknya mengajarkan anaknya puasa seperti mengajarkan salat. Jadi sudah mulai itu SD kelas 3 disuruh puasa. Ya, kalau kita waktu kecil kan puasa setengah hari, Pak. Lalu kita berfikir dapat pahala penuh, padahal puasanya setengah. Tapi bolehlah. Cuma kalau semakin besar umurnya, jangan biasakan puasa setengah hari. Usahakan puasa sehari penuh. Dan itu anak tersebut nggak dapat pahala, karena belum terbukanya catatan amal untuk menulis pahala. Jadi pahala itu untuk siapa? Untuk orang tuanya yang mendidiknya. Jadi ini anak-anak SD ni, yang SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah boleh disuruh berpuasa, dan itu tuntunan seperti mengajarkan salat, walaupun tidak sekuat mengajarkan salat. Kalau salat itu kuat sekali diajarkan. Umur 7 tahun
wajib solat walaupun belum wajib kepada anak itu. Nah, puasa dibolehkan. Kalau nggak sanggup lagi, kita lihat anak kita yang SD ni Pak, begitu selesai duhur jam-jam 2 itu sudah hampir-hampir nggak sadar diri lagi, sudah menggigau sendiri. Pagi nggak makan, siang nggak makan. Ya, kalau dia mau berbuka silakanlah berbuka. Tapi yang lebih parah, dia berbuka 5 menit sebelum waktu berbuka. Ini karena sudah metet-tet, keluar keringat habis-habisan, 5 menit lagi nggak tahan lagi dia. Biasa ada anak-anak begitu, 5 menit lagi waktu mau berbuka, dia berbuka. Tapi dia adalah andalan kita, menjadi investasi kita nanti di akhirat. Maka didiklah anak-anak kita untuk berpuasa. Yang paling parah, orang yang sudah baligh tidak puasa. Ini dosanya, kata Rasulullah dalam satu hadis, sehari sengaja tidak berpuasa Ramadan, maka bagaikan dia berbuka setahun. Artinya dosanya seakan-akan dia tidak berpuasa setahun. Besar sekali dosa orang yang sengaja tidak berpuasa. Ini banyak Pak bandit-bandit hari ini yang enggak puasa ada. Nah, kemudian wal aqlu, wajib puasa bagi orang yang berakal. Artinya orang gila tidak wajib puasa. Berikutnya yang keempat, al-qudrah, mampu berpuasa. Mampu itu maksudnya sehat badan. Makanya orang yang tidak sehat badan tidak wajib puasa. Kalau sakit la yurja shifa'uhu, sakit yang enggak mungkin sembuh, itu enggak perlu berpuasa. Misal sudah divonis kanker stadium 5, lalu kemudian memang enggak sanggup lagi puasa, enggak mungkin sembuh kata dokter, ilmu dokter mengatakan itu, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa kalau dia enggak mampu. Orang diabetes itu ada yang model kalau sudah diabetes tingkat tinggi itu enggak sanggup puasa. Kenapa? Karena diserang oleh rasa haus, rasa lapar dan haus terus-terusan. Nah, itu boleh enggak puasa. Tetapi kalau model penyakit enggak mungkin sembuh, maka nanti setelah Ramadan, nanti setelah dia melakukan puasa 1 hari, lalu dia membayar fidyah untuk puasanya. Begitu juga dengan orang tua yang sudah tidak mampu lagi puasa, umur 70, enggak sanggup lagi puasa, maka dibolehkan tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha, cukup hanya membayar fidyah. Jadi cara membayar fidyah, hari ini puasa, besok bayar fidyah untuk hari ini. Jadi lewati dulu hari puasanya baru bayar fidyah. Enggak boleh sebelum lewat puasa sudah bayar fidyah. Jadi enggak boleh. Ini ada orang tua nih umur 70 enggak sanggup puasa. Dari awal Ramadan dia sudah bilang, ini pergi bayar sana untuk sebulan ke depan. Dia belum melewatinya. Salah. Lewati 1 hari, bayar untuk hari ini, hari kemarin. Atau boleh habis Ramadan baru bayar untuk seluruhnya. Jadi lewati dulu hari itu baru bayar fidyah. Nah, kemudian yang wajib puasa al-iqamah, yaitu harus orang yang mukim. Makanya musafir tidak wajib puasa. Musafir boleh berbuka. Ini langsung Allah yang mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kamu sakit atau musafir, maka silahkan ganti di hari yang lain. Nah, ini syarat wajib puasa. Berikutnya, untuk bisa menyebabkan
yang bisa menyebabkan puasa itu sah, syarat utamanya adalah berniat. Nah, berniat ini Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala syarat sah, bukan syarat wajib, syarat sah puasa. Dalam mazhab Syafi'i ini termasuk rukun. Dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu termasuk ke dalam syarat. Tidak termasuk ke rukun, tapi termasuk ke dalam syarat. Nah, tapi dua-duanya berfungsi untuk mengesahkan puasa. Kapan dilakukan niat? Ketika Ramadan, yaitu harus tabyid an-niyah. Niat itu dilakukan di malam hari, ai iqa'uha lailan. Jadi wajib terjadinya niat untuk Ramadan di malam hari. Rasulullah berkata, man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak berniat puasa qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar, fala siyama lahu, maka tidak dianggap berpuasa. Jadi kalau begitu, puasa itu, Ramadan itu kita niatnya kapan? Semenjak terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar, itu waktu niat. Jadi paling kurang berniat, paling lambat berniat ketika makan sahur, itu paling lambat, atau sebelum terbit fajar. Kalau tidak berniat, maka tidak sah puasanya. Dan ini juga berlaku pada semua puasa-puasa yang menyangkut Ramadan. Baik puasa qada Ramadan juga wajib berniat, atau puasa membayar kafarah Ramadan, membayar sumpah karena dianggap puasa wajib, wajib berniat. Juga termasuk puasa nazar, wajib berniat. Semuanya sama, posisinya di malam hari. Berbeda kalau puasa itu adalah puasa sunnah, itu tidak wajib niat di malam hari, bahkan boleh berniat sebelum duhur. Syaratnya tidak makan dari waktu sahur. Dan ini terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah pulang kemudian bertanya kepada Aisyah, hal indakum ghada? Ya Aisyah, ada makanan kita di rumah? Qalat la. Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qala fa inni izan asum, kalau begitu aku berpuasa saja, kata Rasulullah. Qalat wa qala li yawman akhar a'indakum syai', hari yang lain Rasulullah bertanya, ada sesuatu? Kemudian Aisyah menjawab, na'am, ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, izan uftir, kalau begitu aku berbuka. Wa in kuntu faradtu as-saum, walaupun aku telah berniat puasa. Jadi kalau puasa sunnah itu niatnya boleh setelah sahur. Oh, kalau seandainya belum sempat bersahur, baru sadar ingin puasa sebelum duhur, syaratnya sebelum duhur juga. Ini dibolehkan langsung menyambung puasa sunnah selama dia belum makan sahur dan sebelum melewati duhur. Kalau puasa wajib tidak bisa, harus tabyid, harus dimalamkan, harus dimalamkan. Di kampung-kampung untuk mengingatkan itu setelah salat tarawih itu diingatkan rame-rame, nawaitu sauma ghadin an adain. Nah, ini diingatkan. Nah, jadi oleh karena itu ini syarat sah niat dalam puasa, harus malam. Maksud malam ya dari terbenam matahari sampai menjelang terbitnya fajar. Kemudian syarat kedua dalam niat, ta'yin an-niyah fil fardhi, harus dita'yinkan.
tidak boleh berniat mutlak, harus ditayinkan, harus menyebutkan puasanya secara spesifik, harus sebutkan besok, berarti puasanya untuk Ramadan besok. Enggak boleh berniat dengan hanya sengaja aku berpuasa kerana Allah. Ini mutlak, bisa puasa sunnah, bisa puasa wajib, maka disuruh ta'yinkan. Dan ini hadza syartun indal jumhur, ini kesepakatan jumhur ulama. Jadi kalau dita'yinkan itu maksudnya adalah ayya'taqida annahu yasumu ghadan min Ramadan, dia harus mengucapkan bahwa dia akan berpuasa besok. Kalau puasanya qadha harus ucapkan qadhaan, kalau puasanya nazar ucapkan nazar. Sama posisinya, ini puasa-puasa wajib harus ta'yin. Apakah puasa besok? Kalau puasa besok dalam Ramadan berarti untuk Ramadan. Kalau di luar Ramadan harus ta'yinkan, ini puasanya qadha atau puasa nazar, dita'yinkan. Fala yujzi niyatus shaumi al-mutlaq, tidak dibolehkan berniat puasa secara mutlak. Jadi enggak jelas ini puasa apa nih, enggak jelas. Nah, itu enggak boleh, dan ini kesepakatan jumhur. Nah, makanya kalau seandainya seseorang ingin berniat, makanya dituntun keluarlah kalimat yang diajarkan terutama dalam mazhab Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an ada'in fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu dituntun dalam mazhab Syafi'i agar tercapai maksud niat. Nah, berikutnya, apakah boleh berniat Ramadan sekaligus satu paket dari awal Ramadan? Misal begitu masuk Ramadan langsung sengaja aku berpuasa 1 bulan, lalu besoknya dia tidak berniat lagi. Apakah boleh begitu? Menurut jumhur ulama bahawa tidak dibolehkan berniat satu paket dari awal Ramadan. Jadi fayushtaratu indal jumhur, disyaratkan menurut jumhur ulama an-niyah likulli yaum, berniat puasa itu harus setiap hari min Ramadan ala hiddah, setiap hari dia niat. Lianna saum kulla yaum ibadah, karena setiap hari itu ibadah, ghaira muta'alliqah bil yaumil akhar, tidak bergantung kepada hari-hari yang lain. Buktinya kalau rusak hari ini tidak rusak hari lain. Makanya kita ini kalau niat berbeda antara hari ini dengan besok, enggak bisa dianggap sebagai satu paket. Mana buktinya kata jumhur ulama? Kalau hari ini batal, maka besok tidak batal. Kalau dianggap satu paket, berarti kalau hari ini batal, batal satu paket. Jadi yang membolehkan satu paket dari awal siapa? Hanya mazhab Malik. Hanya mazhab Malik yang membolehkan sekali niat li Ramadan fi awalihi, dari awal Ramadan. Jadi langsung niatnya sengaja aku berpuasa 1 bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Jumhur ulama membantah, tidak menyetujui pendapat ini dengan dalil tadi, bahwa kalau kita batal hari ini, enggak batal besok, menunjukkan hari-hari dalam Ramadan walaupun berada dalam Ramadan tetapi hari-harinya dianggap berbeda. Kalau dianggap sama berarti sekali batal, ya sudah batal lah semua satu paket. Oleh karena itu disuruh berniat setiap hari, disuruh berniat setiap hari menurut pandangan jumhur ulama. Baik, pembahasan terakhir Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah dalam berpuasa Ramadan. Yang pertama, as-sahur ala syai', bersahur dengan sesuatu, wa in qalla, walaupun sedikit, walau jur'ata ma'in, walaupun cuma minum seteguk air.
Ini sunnah sahur. Sahur itu sumber keberkahan. Tasaharu, kata Rasulullah, bersahurlah kamu, fa inna fis sahur barakah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya orang sahur beda, Pak. Beda tampilan orang sahur dengan orang tidak sahur. Orang sahur itu energik. Orang sahur karena ada keberkahan, dia kuat. Kuatnya apa? Bukan kuat menahan lapar saja. Bisa jadi dia cuma minum sahur seteguk air, kan nggak ada fungsi juga untuk sahurnya, atau sebutir kurma. Tapi keberkahan itu, orang kalau sahur karena Allah, begitu Allah titipkan keberkahan, maka dia kuat. Kuat apa? Melakukan ibadah-ibadah dalam Ramadan. Orang kalau sahur, dia sanggup salat duha, sanggup satu hari satu juz selama Ramadan, sanggup. Jadi ada keberkahan di dalam sahur. Maka sunnahnya disuruh bersahur walaupun cuma seteguk air, Dan kemudian yang paling bagus sahur, wa ta'khiruhu li akhiril lail. Paling bagus sahur itu ditakhirkan, jangan terlalu cepat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya, la tazalu ummati bi khair, umatku selalu mendapatkan kebaikan dari Allah, ma'ajjalu al-fitr, selama mereka mempercepat berbuka puasa, wa akhiru as-sahur, dan mengakhirkan as-sahur. Nah, bagaimana ukuran mengakhirkan as-sahur? Yang paling dekat dengan waktu azan. Jadi dalam Ramadan itu, imsak itu sebenarnya waktu azan. Bukan pun bersandar ke azan, tapi masuk waktu subuh, karena orang azan bisa berbeda-beda. Bunyi sirine itu membantu orang berhati-hati, bukan tidak baik. Bunyi sirine itu membantu orang berhati-hati, jangan sampai masuk ke dalam jebakan Batman. Jangan sampai orang masuk. Ini dia coba-coba mengakhirkan sahur pas-pas mendekat suara azan. Bisa jadi muazzinnya kek perut, sebenarnya sudah lewat waktu subuh. Maka paling bagus itu, paling kurang ya 5 menit sebelum azan itu sahur. Kalau kita model makan sebutir kurma atau minum air. Tapi kalau model makan rendang dari hari megang pertama, itu kira-kira 25 menit, 15 menit sebelum datangnya waktu subuh. Itu paling bagus, Pak. Dan itu Rasulullah yang mengatakannya, umatku selalu mendapatkan kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan, kulu washrabu, makan minumlah kamu kalau engkau mendengarkan azan Bilal. Berhentilah ketika engkau mendengarkan azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi kata Rasulullah, kalau dengar azan Bilal, makan minum terus. Mulailah terus, tidak mengapa makan minum. Bilal itu azan kapan? Kira-kira setengah jam sebelum azan Fajar Shadiq, sebelum azan subuh yang sebenarnya. Jadi di masa Nabi ada 2 muazzin. Muazzin pertama Bilal, itu dia azan pertama. Azan kedua sudah masuk waktu subuh. Azan pertama membangunkan orang-orang untuk bersiap-siap menunggu azan kedua. Rasulullah suruh makan minum mulai kapan? Kalau engkau dengarkan azan Bilal, makan minumlah, kulu washrabu, kata Rasulullah. Nanti kalau sudah dengar azan Ummi Maktum, berhentilah, jangan makan minum lagi. Makanya para ulama mengatur jangan sampailah terdengar azan, karena itu bisa jatuh ke dalam jurang. Sudah berada di bibir jurang, paling bagus berhenti sebelum azan yang kedua. Tapi paling bagus makan mendekati azan. Ini sunnahnya. Berikutnya,
5 menit lagi ta'jil al-fitr, sahur diakhirkan sedangkan berbuka disuruh percepat, ya. Dan berbuka maksud disuruh percepat ketika sudah waktunya berbuka, jangan menunda-nunda, itu maksudnya. Saya rasa kalau pelajaran yang kedua ini, sunnah kedua ini nggak perlu diajarkan. Cik Nyai preh dulu. Itu nggak usah diajarin Ustaz. Memang kami tunggu itu. Orang udah siap di depan sudah ada makanan, teh satu, ya, kemudian cendol macam model es Daud, udah nunggu. Malah dia merasa lama sekali, sebentar-bentar suruh sama anaknya, coba dengar azan dulu, diputar RRI nggak dapat, diputar macam nggak dapat, memang sedang nunggu. Jadi maksud di sini mempercepat berbuka, jangan seperti orang Syiah. Orang Syiah itu tidak berbuka kecuali betul-betul sudah gelap langit. Makanya orang Syiah itu berbuka puasa waktu Isya. Kita buka puasa maghrib. Orang menyoka kendang Syiah enggak buka puasa waktu maghrib, waktu Isya, karena menunggu gelapnya langit. Makanya jangan masuk Syiah, capek buka puasa. Ahlus Sunnah buka puasa di waktu azan. Dan bagaimana cara berbuka puasanya? Hendaknya seseorang mengawali seperti gaya buka puasanya Nabi, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Rasulullah itu kalau berbuka puasa selalu mengawali dengan rutab, qabla ayyusalli, sebelum salat. Jadi beliau sebelum salat makan apa? Rutab. Rutab itu apa? Kurma basah, kurma yang sudah tua, sudah basah. Itu makanan Rasulullah sebelum salat. Jadi mau dibilang ini apa? Habis makan itu beliau salat. Jadi bukan dihambur 2 piring nasi, nanti habis salat beliau baru kembali sambung makan. Nah, kita sudah baik, biasanya sebelum berbuka kan kita cuma makan paling kurma di sini, ada teh, risol paling 6 atau 5 lah, ya. Itu sudah okey lah, daripada dari rumah habis semua di rumah, salat maghrib tidak lagi berjamaah. Jadi Rasulullah selalu berbuka dengan rutab, kurma basah. Fa in lam takun rutabat, kalau beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau fatamarat, beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma yang belum terlalu masak, kurma masih agak keras-keras. Fa in lam takun tamarat, kalau enggak ada tamar, hasawatin min ma', barulah beliau berbuka puasa dengan seteguk air. Di sini kita harus tahu Bapak Ibu, ini Rasulullah baru disebutkan berbuka dengan air kalau enggak ada kurma. Jadi walaupun ini sunnah, perlu tahu urutannya. Kita kan begitu buka, teh duluan minum. Sebenarnya masukkan dulu ke dalam mulut kurma, setelah kurma baru minum. Setelah kurma baru minum, bukan minum dulu baru kurma. Jadi begitu sudah bunyi azan ini langsung kurma, Pak. Langsung kurma. Setelah itu baru minum. Jadi bukan minum dulu baru kurma. Buktinya Rasulullah tidak minum air. Kalau enggak dapat kurma, beliau baru minum air. Kemudian satu lagi, nanti kita sambung di pertemuan yang akan datang. Satu lagi, begitu selesai berbuka, ad-du'a aqbul fitri, barulah disuruh berdoa. Kan bahasanya akabun itu habis melakukan satu amal langsung sambung ke amal lain, itu akabun. Kalau ba'da, habis melakukan satu amal ada jeda baru melakukan amal lain, itu disebut ba'da. Maka disebut salat sunnah ba'diyah. Karena habis salat wajib jangan langsung salat sunnah, tetapi selingi dulu dengan jeda. Jedanya apa? Zikir. Maka disebut ba'da. Tapi kalau dipakai kalimat akbun dalam bahasa Arab, habis satu amal bersambung langsung amal yang lain. Doa untuk berbuka itu bukan di awal.
Tetapi aqbul fitri setelah berbuka. Bismillah, makan kurma. Pak, doa untuk berbuka itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan doa untuk mulai makan itu bukan Allahumma lakasumtu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang selama Ramadan, Pak, anak baca ni bismillah. Ini udah pegang kurma ni. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Enggak ada lagi bismillah. Doa makan bismillah. Ketika bismillah makan kurma. Setelah makan kurma sudah berbuka nih, sudah al-fitr, barulah berdoa. Di sini doanya boleh beberapa versi, ada beberapa hadis atau boleh menggabungkan beberapa hadis. Salah satunya hadis yang lebih kuat, yaitu zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Atau boleh dengan hadis yang lain, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa alaihi tawakkaltu wa bika amantu. Atau seperti doa yang kita baca setiap hari juga boleh. Itu bukan doa dosa dan bukan doa bid'ah, karena doa itu dengan bahasa sendiri pun boleh. Cuma yang lebih utama, hadis yang lebih kuat, jangan lupakan bahasa Nabi, zahabat dhama, telah hilanglah dahaga, wa batalatil uruq, telah lepas kembali urat-urat, wa sabatal ajru insyaallah, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Nah, kapan dibaca doa itu Bapak Ibu? Setelah berbuka. Jadi habis makan kurma berdoa, baru sambung risol, baru sambung bakwan. Jangan langsung dihambo yang lain. Nah, jadi jangan salah-salah caranya. Jadi ada orang tidak faham, mengira Allahumma lakasumtu doa untuk berbuka, doa berbuka bismillah. Setelah berbuka baru baca doa tersebut. Nanti insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, masih seputar sunnah-sunnah dalam Ramadan. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu. Kita bertemu insyaallah di pertemuan yang akan datang untuk menyempurnakan permasalahan-permasalahan seputar masalah Ramadan. Dan semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.